Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nita Rahmania dan teman saya Miming Suryoningsih. Di sini kami akan memaparkan tentang persoalan pokok dan dinamika kelompok bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Bapak Eli Roy Madoni, MPD Kons dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Bimbingan kelompok yang baik adalah apabila dalam kelompok tersebut diwarnai oleh semangat yang tinggi, dinamis, hubungan yang harmonis, kerjasama yang baik, serta rasa saling mempercayai di antara anggota-anggotanya. Namun di sini pada kenyataannya dalam proses bimbingan dan konseling terkadang tidak terjadi dinamika kelompok. Unsur-unsur budaya dalam kelompok. Budaya adalah sekelompok orang yang mengidentifikasikan atau berasosialisasi satu dengan yang lain berdasarkan pada kesamaan tujuan, kebutuhan, atau latar belakang. Pertemuan antar individu yang sekaligus antar karakter budaya mengakibatkan persoalan benturan budaya yang semakin mengemuka dan menuntut perhatian. Persoalan yang tidak sekedar menuntut pemecahan, melainkan lebih pada pemahaman dan kesadaran akan keberagaman budaya yang membawa pada kemampuan beradaptasi, menerima perbedaan, membangun hubungan yang luas, dan mengatasi konflik yang berakar pada perbedaan budaya serta penanganan komunikasi. Konseling atau bimbingan kelompok dapat memberikan konselor tantangan sekaligus peluang untuk memajukan kesadaran dan kepekaan multibudaya bagi kelompok yang menjadi konseli mereka. Unsur-unsur budaya yang harus dipahami dalam situasi kelompok. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa adalah unsur pendukung identitas nasional dalam situasi kelompok yang multikultural. Setiap anggota harus mampu memahami pesan yang disampaikan melalui bahasa yang digunakan. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi antar anggota kelompok. Yang kedua adalah agama. Selayaknya dalam situasi kelompok sadar akan menghormati kepercayaan masing-masing agar tercipta dinamika kelompok yang damai dan mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang ketiga adalah gender. Komunikasi dalam situasi kelompok di mana etika komunikasi tiap-tiap daerah yang berbeda-beda antara laki-laki dengan perempuan mempengaruhi pola tingkah laku dalam situasi kelompok. 4 adalah suku bangsa. Golongan sosial yang khusus bersifat askriptif atau ada sejak lahir yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang terakhir adalah kebudayaan. Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Etika dalam kegiatan kelompok. Dalam setiap sesi kehidupan ini memang sudah memiliki aturan dan ketetapannya masing-masing sejak kehidupan ini dimulai. Etika dapat diartikan sebagai sesuatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku di masyarakat terhadap seseorang yang berhubungan dengan sifat baik dan buruk.
Etika konseling pada dasarnya memberikan pedoman mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh konselor maupun konseli selama konseling berlangsung. Adapun dasar-dasar etika dalam konseling kelompok antara lain, yang pertama adalah rekrutmen peserta kelompok, yaitu standar kerja seperti yang dijelaskan secara detail dalam disiplin pemimpin kelompok seharusnya dipenuhi oleh rekrutmen anggota kelompok. Yang kedua adalah penyaringan peserta kelompok. Penyaringan dan persiapan biasanya diselesaikan melalui wawancara, pra-kelompok dan pelatihan yang terjadi antara pimpinan kelompok dan calon-calon anggota kelompok. Yang ketiga adalah kerahasiaan. Kelompok akan berfungsi sangat baik jika anggotanya merasakan adanya kerahasiaan, yaitu apa yang dikatakan dalam kelompok tidak akan diungkapkan keluar. Dan selanjutnya adalah penghentian dan tindak lanjut, yaitu dalam pelaksanaan konseling kelompok tidak selamanya selalu begitu saja hingga akhir pertemuan selesai, tetapi akan ada saatnya pelaksanaan konseling kelompok terpaksa harus terjadi penghentian dan tindak lanjut. Hal ini bisa dikarenakan kondisi pimpinan kelompok, jarak yang berjauhan dan sebagainya. Dinamika kelompok dalam BK kelompok. Dinamika menurut Kurt Lewin, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara satu dan yang lainnya. Menurut Chaplin, dinamika kelompok adalah suatu penyelidikan tentang hubungan sebab akibat di dalam kelompok. Bagaimana kelompok terbentuk dan bagaimana suatu kelompok bereaksi terhadap kelompok lain. Manfaat dinamika kelompok untuk konseling. Dengan memanfaatkan dinamika kelompok dalam konseling kelompok, setiap konseli dapat mengembangkan kemampuan sosialnya, keterampilan berkomunikasi secara efektif, sikap tenggang rasa, memberi dan menerima, toleran, dan mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kelompok ialah: pertama, tujuan dan kegiatan kelompok. Yang kedua adalah jumlah anggota. Yang ketiga adalah kualitas pribadi masing-masing anggota kelompok. Yang keempat adalah kedudukan kelompok. Yang kelima adalah kemampuan kelompok dalam memenuhi kebutuhan anggota untuk saling berhubungan sebagai kawan, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan bantuan moral, dan sebagainya. Di sini faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok ada 3. Yang pertama yaitu altruisme, proses di mana anggota memperoleh hasil tidak hanya dalam menerima bantuan sebagai bagian dari urutan timbal balik pemberi dan penerima, tetapi juga mendapat untung dari sesuatu yang intrinsik hingga mampu menunjukkan juga tindakan memberi. Yang kedua adalah kekompakan, merupakan daya tarik yang dirasakan oleh anggota kelompok pada kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu universalitas, gambaran di mana anggota kelompok menemukan bahwa ada orang lain yang memiliki pengalaman, pikiran, dan perasaan yang mirip dengan mereka sendiri. Agar dinamika kelompok dapat hidup dan berkembang dalam kegiatan konseling kelompok, maka usaha yang dapat dilakukan anggota kelompok adalah: yang pertama,
yaitu membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar anggota kelompok. Yang kedua adalah mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, berusaha agar yang dilakukan itu membantu tercapainya tujuan bersama. Yang keempat, yaitu membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan baik. Yang kelima adalah benar-benar berusaha secara efektif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. Yang keenam, mampu berkomunikasi secara terbuka. Yang ketujuh adalah berusaha membantu anggota lain. Yang kedelapan, memberi kesempatan kepada anggota lain untuk juga menjalankan perannya. Dan yang terakhir adalah menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.